Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam materi pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan membahas tentang modul 1.1.A9, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Ahmad Rudi Afandi, guru SMA Negeri 1 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita pahami dan kita ikuti, yaitu pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Jadi siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Kemudian pendidikan atau pembelajaran itu harus holistik, menyeluruh. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran itu harus memiliki jiwa-jiwa yang merdeka dalam pembelajaran itu sendiri. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih peradaban. Jadi seperti penanaman benih dalam pertanian, maka pendidikan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terkait. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya tangkap yaitu bahwa pendidikan menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid atau siswa dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, bahwa selama ini pembelajaran masih berorientasi pada aspek pengetahuan saja atau kognitif. Ini yang masih uh, terjadi. Kemudian pembelajaran masih bersifat teacher oriented atau berpusat kepada guru. Guru masih sebagai pusat pembelajaran sementara siswa hanya sebagai objek. Kemudian siswa atau murid adalah kertas kosong yang harus dijajali pengetahuan. Jadi guru menyuapi siswa atau murid dengan pengetahuan. Jadi dianggap sebagai kertas kosong. Yang selama ini juga terjadi dalam pembelajaran di kelas, yaitu bahwa jarang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Mungkin ini banyak disebabkan karena tuntutan kurikulum dan hal-hal lain yang terkait dengan kemampuan guru itu sendiri. Dan yang juga merupakan uh, hal yang terjadi dalam pembelajaran selama ini adalah bahwa nilai akademik sering menjadi perhatian yang utama dalam proses pembelajaran. Nah, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran dan mindset saya setelah mempelajari modul itu, yaitu bahwa pembelajaran yang tadinya merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pada guru, maksudnya teacher oriented, itu harus kita rubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi siswa harus dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran itu. Kemudian pembelajaran yang tadinya menganggap siswa sebagai kertas kosong yang dijejali dengan pengetahuan harus diberikan atau dirubah dalam bentuk merdeka belajar, di mana siswa itu bisa dikembangkan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan minat mereka masing-masing. Jadi tidak hanya dijejali sesuai dengan kehendak atau keinginan gurunya. Kemudian perubahan pemikiran yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran tidak hanya pembelajaran kognitif, tetapi harus bersifat holistik. Jadi semua aspek itu harus dipelajari dan dibimbing kepada siswa, seperti pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, dan budi pekerti. Ini merupakan pembelajaran yang harus kita lakukan. Kemudian selama ini bahwa siswa itu dianggap sama, proses pembelajarannya itu monoton, maka yang harus berubah adalah kita dalam melakukan pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa. Karena siswa ada yang cenderung bisa belajar melalui tulisan atau gambar, ada yang melalui suara, ada yang lebih cepat belajar dengan melalui gerak. Nah, ini harus kita pahami karakteristik siswa. Kemudian yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, bahwa pembelajaran yang selama ini memberikan
kepada guru untuk memaksa atau memberikan paksaan kepada siswa dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran, maka harus dirubah ke dalam bentuk pembelajaran yang berbentuk sistem AMONG. Jadi guru menuntun siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan uh, kecepatan masing-masing. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, ada beberapa hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik lagi dalam kelas saya untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Yang pertama adalah melakukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada siswa secara holistik dengan memperhatikan karakteristik tiap siswa. Nah, kalau selama ini pembelajarannya masih sebagian kurang berpusat pada siswa, nah ini harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan lebih banyak lagi pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing siswa. Kemudian yang bisa saya terapkan untuk menciptakan kelas saya menjadi lebih baik yaitu menyikapi perbedaan dan permasalahan pembelajaran dengan cara yang bijak dan tidak emosional. Jadi bagaimana memperhatikan karakteristik itu siswa, kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan dan permasalahan itu dengan lebih baik lagi, dengan tidak menghakimi atau menyalahkan satu pihak terhadap pihak yang lain. Berikutnya pembelajaran yang harus bisa berubah yaitu dapat membuat siswa belajar saat belajar. Dapat kita lakukan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang uh, berupa permainan, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian juga memanfaatkan teknologi informasi maupun sosial media yang berkembang saat ini karena kita tahu generasi milenial, siswa-siswa kita sekarang ini adalah siswa yang aktif dalam sosial media seperti Facebook, YouTube dan sebagainya. Maka pembelajaran itu harus kita buat uh, mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi kita juga membuat pembelajaran menggunakan YouTube, menggunakan Facebook dan sebagainya. Jadi memanfaatkan ke perkembangan teknologi. Kemudian pembelajaran juga harus selalu menuntun budi pekerti dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tidak lagi harus atau beranggapan bahwa masalah akhlak, masalah budi pekerti itu hanya tugas guru agama dan guru eh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi semua guru harus menuntun budi pekerti yang luhur kepada siswa dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di situ kita bisa tahu karakter-karakter yang sekarang sedang digaungkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini saja yang bisa saya bagi terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dari semua rekan-rekan. Silahkan yang belum subscribe boleh subscribe bila berkenan. Silahkan di like dan berikan komentar yang membangun untuk perbaikan konten yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.